warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif modul 1.4 CGP angkatan 11. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati yaitu Ibu Kepala Sekolah SDN 20 Pasaman beserta para majelis guru SDN 20 Pasaman. Baiklah, acara pertama yaitu protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya kepada semua rekan-rekan untuk bisa berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang dipimpin oleh Bu Reni Jovia. Semua dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Haja Sinar Bulan SAG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah mendapat rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini. Seterusnya selawat merangkaikan salam mari kita kirimkan buat junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW
Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru yang saya hormati, yang akan tampil pada saat ini yang saya banggakan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru semuanya yang telah dapat meluangkan waktu untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pada hari ini. Juga di sini kami sebagai kepala sekolah sangat bangga dan berterima kasih, yang mana di SD kita ini umumnya semuanya telah lulus, telah dapat ada yang sebagian telah lulus dan sebagian sedang menjalankan sebagai proses guru penggerak. Semoga ini semua dapat berhasil dan dapat menanamkan budaya positif di SD kita ini. Semoga tujuan dari budaya positif yang dilaksanakan oleh guru penggerak dapat terlaksana di SD kita ini, sehingga SD kita ini dapat dilihat dan dapat dirasakan perubahan-perubahan dari yang biasa kepada yang positif. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga lancar semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 20 Pasaman. Baiklah, acara selanjutnya kegiatan inti yang dipandu oleh narasumber kita, CGP kita Angkatan 11, Bapak Zul Apri Putra. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat mengadakan acara ini dalam cara diseminasi budaya positif. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang saya hormati. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dengan saya sendiri Sulapri Putra dari SDN 20 Pasaman, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, menurut filosofinya pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kita berbuat dengan kita berpihak kepada murid. Jadi apapun di sekolah ini kita berfokusnya kepada murid. Jadi kita berbuat di sekolah untuk murid. Yang kedua, mendidik anak sesuai kodratnya. Jadi kodrat anak ini sekarang ada kodrat alam dan kodrat zaman. Yaitu kodrat alam adalah kodrat di mana dia tinggal, apa budayanya, apa kebiasaannya. Jadi menurut itulah kita sekarang mengajar. Dan zamannya, apa perkembangan zaman, seperti itulah kita mengajar sekarang, mendidik anak. Yang ketiga, pendidikan yang menuntun. Jadi kita sebagai guru, tugas kita hanya, kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita hanya menuntun. Jadi bagaimana anak ini untuk masa depannya. Jadi kita hanya bisa menuntun. Yang selanjutnya, sebagai Ingarso Sungtolodo, Ikmadia Maun Karso, dan Tuduri Hadayani. Seperti Ingarso Sungtolodo, kita di depan sebagai contoh. Ikmadia Maun Karso, di tengah kita memotivasi
dan Tutu Riandayani kita di belakang mendorongnya. Selanjutnya materi apa kita sekarang adalah budaya positif. Budaya artinya kebiasaan, positif adalah kebaikan. Jadi budaya positif berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Jadi budaya apa saja yang harus kita berikan kepada anak tentang yang baik-baik saja. Jadi kita terapkan sekarang yang baik-baik saja kepada dia. Jangan sampai kita menerapkan yang tidak baik. Jadi supaya dia nanti untuk ilmu sepanjang hayat nanti baik aja yang tahu dia, tidak tahu dia yang jahat. Jadi itu makanya kita terapkan budaya positif. Jadi apa yang baik itulah yang kita terapkan kepada anak supaya dia tidak mengenal lagi yang jahat itu. Makanya kita harus menerapkan yang baik-baik saja. Isi materi saya ada 7. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Jadi sekarang pertama perubahan paradigma belajar. Menurut Stephen R. Covey, Crisis Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita menurut ini paradigma ini kita ingin merubahnya dengan perlahan-lahan. Jadi sekarang sebelum kita lanjut apa perubahan paradigma ini, kita buat dulu permainan yang mengenggam tangan tadi, mengenggam satu tangan. Kita pikirkan di tangan kita adalah barang yang berharga. Jadi nanti teman kita di sebelahnya akan mempengaruhi kita bagaimana supaya apakah dia untuk mendapatkan yang di tangan kita ini, apakah dia dipengaruhinya atau dikritiknya atau dengan cara apapun. Coba mainkan, coba kita mulai. Coba boleh dengan cara apa saja. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya selanjutnya. Dari kita mempraktikkan tadi, itulah yang ada perubahan paradigmanya. Perubahan paradigma itu dasar pemikiran, stimulus respon, atau rangsangan dan tanggapan, dan teori kontrol. Jadi ini mungkin yang kita lakukan sebelum kita mempelajari kurikulum merdeka ini, mungkin anggapan kita pertama realitas kebutuhan kita sama. Jadi anggapan kita dulunya kita adalah memiliki kebutuhan yang sama. Ternyata di teori kontrol yang sebenarnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi anggapan kita sebelumnya kita memiliki kebutuhan yang sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita menganggap dulu perilaku buruk itu adalah kesalahan. Nah, ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu ada tujuannya membuat kesalahan, bukan dia membuat kesalahannya itu dengan sesukanya. Nah, jadi kesalahan itu pasti ada tujuan mengapa dia membuat kesalahan. Nah, ini orang lain bisa mengontrol saya. Itu anggapan kita sebelumnya. Ternyata teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi genggaman tangan itu sebenarnya. Jadi tidak bisa orang membuka ini karena tergantung kita. Nah, apakah kita mau membukanya atau tidak? Kalau supaya kita tidak mau membukanya, berarti kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain yang tanggapan kita. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama juga tadi dengan yang kita praktekkan. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Saat bujukan gagal. Jadi ada orang gagal karena gagal, kita lakukan pemaksaan supaya dia tidak gagal. Umpamanya kita gagal menegur anak, kita paksa. Nah, jadi sebenarnya pemahaman itu tidak bisa lagi sekarang. Dengan cara kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak boleh memaksa lagi. Kita dengan kolaborasi bagaimana cara mengatasinya supaya tidak ada pemaksaan. Dan sebenarnya model berpikir menang atau kalah. Nah, jadi kita berpikir dulu ada menang ada kalah. Ternyata pada teori kontrol sekarang model berpikir menang. Jadi kita berpikir hanya menang, tidak ada pernah kalah. Nah, walaupun anak-anak itu tidak mampu, dia pasti ada menang dia di bidang yang lain. Nah, jadi kita berpikir harus menang dan menang. Ada juga selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi karena dari tadi kita memperhatikan tadi, berarti harus dari diri kita. Disiplin itu harus dari diri kita. Bagaimanapun orang lain mendisiplinkan kita, tidak bisa, harus dari kita sendiri. Selanjutnya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berintegrasi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif adalah cara pendapat disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi disiplin positif adalah melahirkan nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi kemarin saya ada pelatihan kurikulum tentang kelas 3 kemarin, ada masukan satu untuk kebaikan tuh semua yang baik-baik yang kita kerjakan di sekolah, supaya berkah nantinya kita mengajar anak-anak itu nanti pas dia pulang sekolah, pas dia menyalam kita, nanti diterapkan supaya dia berterima kasih kepada kita atas apa yang sudah kita ajarkan sama dia, supaya nanti dia pulang berkah. Nah, jadi ibu kemarin mengajarkan seperti itu. Nanti anak-anaknya pulang sekolah disalam dan disuruh kepada dia untuk berterima kasih, supaya nanti yang kita ajarkan itu berkah. Jadi setelah dia terima kasih, berkah ya nak. Jadi kita terapkan seperti itu, budaya positif. Dan selanjutnya nomor 3, motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi diusahakan kepada anak itu supaya dia nyaman. Jadi kita hindari yang ini, yang tidak nyamannya dia dan hukuman itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi jangan-jangan kita biasakan mendapat memberi
imbalan atau penghargaan dari kita. Selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi kita hargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Selanjutnya, ini dia sebenarnya kebutuhan anak-anak kita. Kita pun kebutuhan kita ini juga. Tapi supaya kita tidak langsung memberikan dia hukuman, kita harus tahu kebutuhannya dulu. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang dia inginkan, apa sebenarnya anak itu inginkan. Jadi kita tanya dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Apa seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi dia berbuat itu ada tujuannya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi yang pertama itu yang kebanyakan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita perlu kasih sayang. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena kadang-kadang meminta perhatian. Jadi minta perhatian dia, minta kasih sayang. Makanya dia melakukan sesuatu. Terkadang di keluarganya tidak dapat dia, di keluarganya tidak diacukan. Jadi kita lah di sini yang memberikan dia kasih sayangnya. Jadi karena dia tidak dapat berdiri di keluarganya mungkin, jadi kita lah yang mengasihinya. Itulah dia kebutuhan dasar dia yang pertama. Yang kedua kebebasan. Kadang-kadang di rumah dia dikekang. Jadi kita lah yang ngasih sini kebebasan untuk dia, tapi kita kontrol. Walaupun dia bebas, tapi dia terkontrol. Yang keempat kesenangan. Jadi pamannya anak ini tidak dapat kesenangan di rumahnya. Jadi kita lah yang ngasih kesenangan di sini. Tapi itulah yang saya bilang, walaupun kita kasih kesenangan, tapi kita harus mengontrolnya. Dan selanjutnya penguasaan. Kadang-kadang anak ini merasa dia paling bakat di kelasnya kan. Itu merupakan kebutuhannya. Walaupun dia itu kebutuhannya, tapi kita kasih nanti nasihat juga. Walaupun itu terasa dia kebutuhannya, dialah paling hebatnya di lokal. Jadi kita arahkan juga. Yang selanjutnya bertahan hidup. Jadi dia bertahan hidup, itulah yang makan minum tadi kan. Itulah maka dia mengambil uang, mengambil makanan temannya. Jadi itulah dia yang bertahan hidup. Jadi inilah yang harus kita penuhi untuk anak-anak itu. 5 kebutuhannya. Walaupun ini 5, kita pun membutuhkannya juga ini sebenarnya. Tapi karena kita di sekolah, mereka lah yang kita utamakan. Karena kita sedang berpihak pada murid. Jadi kebutuhan inilah yang kita penuhi. Jadi kita tanya dulu apa yang mereka inginkan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Sebenarnya ini bisa dipakai, tapi harus kita kontrol juga ya kan ini. Tapi mana yang paling bagusnya nanti memang manajer ya kan. Tapi perlahan-lahan mungkin bisa kita membuat dengan manajer. Walaupun ini dulu kita buat, yang penting tujuan kita baik, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau kita usahakan nanti di ujungnya sampai manajer. Walaupun ini dulu kita buat sekarang, baru ini bisa dipakai. Tapi nanti perlahan-lahan kita rubah sampai manajer. Karena tidak mungkin kita langsung merubahnya yang biasa kita lakukan ya kan. Jadi kita harus perlahan-lahan. Inilah ada videonya tentang 5 posisi kontrol. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Sini kamu. Selalu terlambat.
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Ya, dari video tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri-ciri penghukum: nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, jadi posisi penghukum ini bisa seperti video tadi, bisa menimbulkan dendam pada murid. Nah, jadi kalau seumpamanya masih kita gunakan ini,
buat dengan mendidik. Tapi kalau bisa jangan digunakan lagi. Tapi kalau umpamanya memang tidak bisa, ya kita gunakan, tapi harus mendidik. Selanjutnya, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Cirinya, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Jadi ini posisi ini membuat anak merasa bersalah. Jadi anak itu merasa dirinya bersalah atas perbuatannya. Selanjutnya, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ciri-cirinya nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi posisi teman ini yang kita negatifnya kita murid itu akan tergantung kepada kita. Jadi apabila kita nanti tidak datang, dia akan ketergantungan. Jadi dan dia merasa guru itu yang ini aja yang disukainya, nanti guru lain tidak. Jadi negatifnya itu. Selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi pemantau ini mengandalkan konsekuensi. Jadi kalau anak-anak berbuat salah, apa konsekuensinya? Jadi untuk posisi kontrol ini itu dia, kita terpisah dari anak-anak karena kita memantaunya. Misalkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi kita memantau dia terus. Supaya dia berkesalahan, apa konsekuensinya? Jadi ini adalah berfokus pada konsekuensi atau sanksi yang akan diberikan kepada anak. Selanjutnya, posisi kontrol manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia sebagai teman dan pemantau juga. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi menurut video tadi, inilah posisi yang ideal. Jadi permasalahan yang dibuat murid akan dicarinya solusinya lagi. Jadi dia yang mencari solusi atas kesalahannya. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini adalah budaya positif juga, supaya kita sepakat kepada anak-anak untuk bagaimana kelas yang kita inginkan. Jadi ini adalah videonya, video praktek keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya.
ini nampak.
siswa tentang keyakinan kelas. Selanjutnya perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jadi keyakinan kelas yang harus yang kita dapat dari kesepakatan. Kalau peraturan sudah ada dari sekolah. Jadi kalau kita melakukan sekarang, kita dianjurkan untuk melakukan keyakinan kelas karena didapat dari kesepakatan kita. Selanjutnya, sekarang masuk yang budaya positif selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen tahun 2004. Jadi ini tadi berhubungan dengan yang tadi posisi kontrol yang manajer. Posisi kontrol yang manajer tadi menggunakan restitusi ini. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini selanjutnya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalimatnya bisa kita gunakan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Selanjutnya yang kalimat kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi itu dia salah satu kalimat menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang kita gunakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita membuat pertanyaan seperti itu. Pasti dia memiliki alasan untuk berbuat itu. Yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini dia kalimatnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi inilah kalimat-kalimat pemantiknya untuk menanyakan menyelesaikan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah pada anak. Selanjutnya, segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang diinginkan. Inilah dia praktek segitiga restitusi.
kita lakukan untuk segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan yang kita gunakan ini ada 6. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi yang kita gunakan ini dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Empat, kau mau jadi orang yang seperti apa? Jadi inilah budaya baik yang bisa saya presentasikan. Kalau ada tanggapan, pertanyaan atau masukan, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kegiatan inti yang disampaikan oleh narasumber hebat kita, Pak Zul Apri Putra, SPD. Saya sebagai protokol banyak maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Faryani, salah seorang guru dari SDN 20 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Saya juga seorang rekan sejawat dari Bapak CGP kita, yaitu Bapak Zul Apri Putra, yang sekarang beliau sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah, setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan saya tersebut, banyak sekali pembelajaran yang diperoleh dari pemaparan budaya positif yang beliau sampaikan. Semoga kedepannya saya dan rekan guru lain bisa menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah kami ini, SDN 20 Pasaman. Terima kasih Bapak, semangat terus, sukses selalu.